Pas hari ke-84 tuh, ada pertempuran seru banget. Semua ogru ngerasain pengalaman gila yang bikin mereka jadi makin kuat. Hopji, dia jago banget ngobatin, sampai-sampai dia berevolusi jadi setengah Saint Lord. Keren kan? Sekarang dia bisa pakai jurus kerennya Saint Lord, namanya Shellfield. Jurus ini kuat banget, sampai-sampai bisa tahan 20 serangan dari Hopfu yang udah jadi goal gara-gara kecanduan makan makanan basi. Gila kan? Hopfu cuma makan zombie, dan kayaknya pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan, bener banget buat dia. Hopji semangat banget cerita tentang pertempuran itu, sampai-sampai ogru jadi takut sama apa yang dia pikirin. Hopji tuh emang gak jago banget kalau berantem langsung, tapi sekarang dia jadi jago banget kalau soal support pakai sihir ilusi. Dia punya banyak jurus keren, dan ogru yakin kalau Hopji bakal ngelebihin dia soal ngumpulin informasi. Pokoknya semuanya berjalan lancar banget, sampai-sampai beberapa hobgoblin yang dulunya lemah jadi naik pangkat jadi ogru. Gila kan? Yang paling bikin gue kaget tuh, kelompok ini bersumpah buat jadi lebih kuat buat menghormati teman-teman mereka yang gugur di pertempuran. Gue kaget banget, soalnya goblin tuh biasanya egois. Tapi kali ini, mereka beneran berduka dan jadiin itu motivasi buat jadi lebih kuat. Pemimpin para kobold juga keren banget. Dia tuh prajurit kobold yang kuat, dan dia bilang kalau dia dikasih penampilan yang garang kayak ogru. Tapi menurut gue sih, dia lebih mirip bos mafia yang baru belajar cosplay. Haha. Ternyata, Hopji udah dapat nama asli nih, namanya Suji. Kata Patua Gopji, nama asli tuh kayak nama spesial yang cuma dikasih ke orang-orang yang udah mencapai level tertentu. Kalau musuh tahu nama asli seseorang, mereka bisa pakai mantra kutukan gitu. Jadi, ngasih tahu orang lain nama asli tuh sama aja bunuh diri. Pemimpin para kobold, dia tuh keren banget. Dia ngasih sebagian barangnya ke ogru sebagai tanda kesetiaan abadi. Makanya, ogru ngasih nama dia Akita mulai sekarang. Ogru bingung mau ngapain sama tahanan mereka. Akhirnya, dia memutuskan buat ngebebasin mereka. Tapi, siapapun yang gak punya tujuan lain, boleh gabung sama grup ogru buat sementara. Tapi ada beberapa tahanan yang ngerasa tersinggung banget. Mereka ngerasa lebih unggul dari yang lain, dan jadi anggota sementara tuh sama aja kayak ngakuin kalau mereka lebih rendah dari para goblin. Jadinya, ada perdebatan deh, dan para goblin ngerasa terhina banget. Ogru sih ngakuin kalau ketiga tahanan itu lebih kuat dari para goblin. Tapi, dia lebih percaya sama para goblin yang udah berlatih di sana sejak lahir daripada orang-orang baru yang baru aja muncul. Ogru ngasih tahu ketiganya kalau mereka boleh pergi aja. Tapi, mereka malah mau ngetes kemampuan mereka. Mereka pengen ngelawan pemimpin pasukan tentara bayaran, dan kalau mereka menang, mereka mau, gue lupa deh apa maunya. Orang itu ngira kalau Dam itu pemimpin mereka, dan mereka ngerasa lucu banget kalau ogre kayak ogru tuh sebenarnya pemimpinnya. Ogru harus ngentenangin Dami, dan dia setuju buat ngelawan orang-orang ini. Ogru pengen ngelawan mereka berdua sekaligus, jadi mereka ngasih nama dia, Kaki. Semua orang kagum banget pas mereka ngeliat senjata-senjata keren yang dibawa orang-orang itu. Gopji yang gak bisa diatur juga datang buat nonton pertarungan seru itu. Ternyata, orang-orang itu pakai senjata bola yang katanya bisa dipakai sama anggota lain juga. Senjata bola ini bikin penggunanya jadi super kuat, dan makin rusak makin kuat. Ogru langsung ngelibas para penyerang dan ngalahin semua penantang lainnya. Tapi, semua orang kaget banget pas Ogru dipukul mundur. Pria yang mirip kera itu ngaku kalau dia pemimpinnya sekarang, tapi Ogru langsung ngejatuhin dia. Ogru bilang kalau pria itu berhasil nyerang dia dari belakang, makanya dia ngebiarin dia ngelancarin serangannya. Cuma tinggal satu orang lagi, yaitu pria setengah peredam. Tapi, dia gak bisa ditemukan. Akhirnya, Ogru nemuin pria itu yang lagi ngajakin Dami buat nikah. Ogru langsung ngehajar dia tanpa ampun. Ogru ngerasa bersalah banget karena dia ngehajar Dami di depan pria itu, makanya dia ngerasa pukulannya makin parah. Ada beberapa ras lain yang kelihatan kuat di antara anggota sementara mereka, tapi mereka bersyukur banget udah dibebaskan dari perbudakan. Ogru ngasih darahnya ke pria damper itu buat ngobatin dia, tapi hal ini malah bikin pria itu berjanji setia sama Ogru. Jadinya, semuanya jadi canggung deh. Sekarang, kelompok Ogru udah punya 50 anggota sementara lagi. Anggota sementara ini bertanding melawan beberapa mayat hidup Ogru, dan kita tahu kalau Ogru udah nugasin Ogur Kici buat ngelatih mereka. Bukan cuma itu aja, Ogru juga nemuin beberapa pandai besi baru buat bantuin gadis pandai besi itu. Orang-orang kecil bilang kalau gadis itu masih harus banyak belajar, tapi mereka ngelihat potensi yang besar dalam dirinya. Gadis pandai besi itu sih gak terlalu suka sama Ogru, tapi pandai besi kurcaci yang bantuin dia tuh yang terbaik di dunia ini. Mereka bahkan mungkin bisa bikin perlengkapan mithril, jadi Ogru ngajakin gadis itu buat coba bikin mithril.
Ogru dapat skill baru nih, namanya sintesis. Dia nge-eksperimen pakai bola dan berhasil banget. Terus, dia pakai Chaos of the Dead buat ngebangun monster, tapi monsternya gak mau nurut sama dia dan ngamuk. Jadinya, Ogru terpaksa ngebunuh monsternya. Terus, Ogru pakai sintesis buat ngembangin skill baru. Dia gabungin skill yang lemah sama sinar matahari dan kelemahan sama damage ringan, jadi sekarang dia punya kelemahan sama damage sinar matahari. Tapi, dia nyesel sih ngelakuin itu. Pas hari ke-85, mereka mulai renovasi markas mereka. Mereka ngeprioritaskan sumber air panas soalnya mau dijadiin layanan buat para elf yang bersekutu sama mereka. Besoknya, Ogru pakai anggota sementara buat ngetes skill yang dia sintesis. Dia ngelakuin ini biar gak banyak orang yang mati kalau ada yang gak sengaja kena skillnya. Tapi, kayaknya Ogru ngelebih-lebihin deh. Pas hari ke-87, dia nemuin palu perang spesial. Tapi, dia gak ngerti penjelasan orang-orang tentang apa yang bikin palu itu spesial. Banyak hal yang udah berubah sejak Ogru lahir. Sekarang, dia harus ngerem langkahnya kalau jalan di hutan biar gak ngagetin makhluk-makhluk di sana. Ogru ketemu lagi sama Dryad buat ngambil sesuatu. Tapi, cewek-cewek lain ngingetin dia kalau dia bakal nyesel nanti. Terus, dia kelihatan ngerencanain sesuatu yang gak bener. Pas hari ke-88, Ogru ngumumin kalau mereka bakal nanam tanaman. Ternyata, dia ngambil benih ajaib buat buah-buahan dan sayuran dari Dryad. Tanaman dari benih ini tumbuh lebih cepat daripada tanaman biasa, rasanya lebih enak, dan lebih bergizi. Pas hari ke-89, beberapa rekrutan sementara pulang ke rumah. Para tahanan keturunan bangsawan juga pulang, tapi sebelumnya dicuci otak dulu sama Dami. Jadi sekarang, Ogru punya mata-mata yang bisa ngumpulin informasi di dalam kerajaan dan kekaisaran. Pasukan manusia udah mulai mundur, dan tetua elf berterima kasih sama Ogru atas bantuannya. Dia ngadain pesta buat ngerayain kemenangannya. Ogru sih ragu dia diundang ke pesta itu, tapi tetua elf bilang kalau peraturan mereka emang mengharuskan mereka buat ngejauhin orang luar. Tapi, Ogru dan orang-orangnya udah dianggap sebagai teman mereka. Tetua elf cerita kalau adik laki-lakinya udah lama melanggar peraturan mereka buat keluar dari hutan dan ngehubungin dunia luar. Tetua elf cuma pengen mastiin kalau hutan mereka bakal jadi tempat yang aman buat adiknya kembali, dan dia cuma bisa ngelakuin itu berkat Ogru. Semua elf jadi emosional dan perayaan terus berlanjut. Sekembalinya ke markas, Earthy udah ngegali batu roh terakhir. Sebagai tanda terima kasih sama Velvet dan Carbuncel, Ogru mutusin buat makan batu roh terakhir ini. Dan bener aja, dia dapat banyak skill baru. Abis itu, Ogru ngerjain beberapa kerajinan berat. Dia ngegabungin tulang kerangka hitam dan nambahin beberapa bahan replika buat ngelindungin dari sinar matahari. Hasilnya, dia ngebikin yang dia sebut kerangka kelabang. Ogru mau ngejadiin kerangka kelabang ini sebagai kendaraan buat nganterin gadis-gadis manusia ke kota manusia. Gadis-gadis manusia itu takut diusir, tapi Ogru cuma ngingetin mereka kalau dia udah janji buat nganterin mereka pulang pas pertama kali ketemu. Walaupun mereka udah mau pergi, Ogru pengen mereka balik dulu sebelum dia ngumpulin mereka semua. Pas hari ke-91, pembangunan pemandian air panas akhirnya selesai. Ksatria rambut merah itu ngerasa gak enak pas lagi latihan, dan dia ngaku kalau dia khawatir harus balik ke kota manusia. Dia pengen ngehindarin hal itu, tapi Ogru meyakinin dia kalau dia gak buru-buru ngusir dia. Hari berikutnya, para gadis ngumpulin beberapa barang buat dijual di kota. Saat itu, Ogru sadar kalau ngasih pengetahuan yang kurang ke para gadis ini tuh bener-bener berkah. Pas hari ke-93, ada pesta buat ngenalin semua orang satu sama lain. 3 orang yang dulunya pemabuk ngejengkelin banget soalnya mereka bilang kalau mereka bakal ngelakuin apa aja yang mereka mau kalau Ogru pergi ke kota. Tapi, mereka ngasih tahu Ogru tentang sesuatu. Ternyata, kerajaan dan kekaisaran sama-sama meremehkan demi human, jadi mereka butuh orang dari keluarga bangsawan buat bantuin mereka masuk. Si rambut merah yang ngejengkelin itu nawarin bantuan, tapi Ogru nolak. Pas hari ke-94, Ogru ngebagi semua orang jadi 4 kelompok. Tugas mereka adalah ngumpulin informasi dari dunia luar, ngerapin masalah yang ada di antara mereka sendiri, dan ngumpulin XP. Tapi, yang terpenting, Ogru pengen mereka mastiin gak ada satupun yang mati. Hari berikutnya, semua orang bersiap-siap buat berangkat. Mereka semua nunjukin kepribadian unik mereka masing-masing, dan Ogru ngingetin Ogru Kici buat gak kabur sendirian. Terus, semua kelompok berangkat deh. Ogru ngeliatin ke belakang dan ngerenungin semua yang dia pelajari selama tinggal di hutan. Tapi, dia tahu kalau dia gak boleh berhenti di situ. Masih banyak mangsa kuat di dunia luar yang nunggu dia kalahin. Gimana? Seru kan ceritanya? Jangan lupa subscribe channel ini ya guys biar kita bisa mencapai 1000 subscriber.
Terima kasih udah nonton rekap cerita anime ini.